Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil praktikum asesmen sumatif semester 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri Ardiansyah, nomor absen 23, kelas 12 TKJ 2. Yang pertama, indikator. Indikator dalam praktikum tersebut, peserta dapat membuat rangkaian kabel UTP, peserta dapat mengkonfigurasi dasar router mikrotik, peserta dapat mengkonfigurasi layanan server, peserta dapat mengkonfigurasi access point, peserta dapat memeriksa konektivitas jaringan, peserta mampu mempresentasikan hasil praktikum. Kemudian landasan teori. Landasan teori DHCP Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat di dalam jaringan. Access point adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel. Web proxy adalah server perantara yang digunakan untuk menyimpan salinan halaman web dan menyediakan akses lebih cepat ke konten web. Kemudian alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, komputer, kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, LAN tester, router board, winbox, access point, dan smartphone. K3LH. Yang pertama, memakai WIRPAK, berdoa sebelum praktikum dimulai, memahami petunjuk dan instruksi yang diberikan, tidak membawa makanan dan minuman saat praktikum, merapikan peralatan, dan mematikan komputer setelah digunakan. Langkah pertama, mengkrimping. Krimping kabel UTP untuk koneksikan router ke komputer. Jika sudah, cek kabel krimpingan menggunakan LAN tester. Kabel strek digunakan untuk menghubungkan suatu perangkat ke perangkat yang berbeda. Berikut urutan kabel strek. Langkah selanjutnya, topologi jaringan. Ether 1 digunakan untuk ISP, Ether 2 digunakan untuk menghubungkan komputer ke router, Ether 3 ke access point. Langkah selanjutnya, setting identity. Setelah login ke mikrotik, ganti nama router dengan identitas Anda dengan cara sistem, klik identity, isikan nama sesuai keinginan Anda. Langkah selanjutnya, DHCP client. Untuk mendapatkan koneksi internet, kita perlu mendapatkan IP address dari ISP dengan cara klik menu IP DHCP client, klik tanda plus, interface, Ether 1, use peer DNS, use peer NTP, checklist, kemudian add yes. Langkah selanjutnya, address list. Address list pada LAN IP address plus address ketikan 192.168.20.1/24. Kemudian interface dipilih Ether 2, apply, lalu oke. Kemudian setting IP address access point. Klik IP address, klik plus address, diketik 192.168.30.1/24, kemudian interface dipilih Ether 3, kemudian oke. Langkah selanjutnya, DHCP server. Klik IP DHCP server, DHCP setup, DHCP server internet, Ether 2, kemudian next, DHCP address space diisi 192.168.20.0/24, kemudian next, lalu next lagi, dan kemudian pada DNS server diketikkan 8.8.8, kemudian last time-nya 10 menit, lalu oke. DHCP server pada access point. Klik IP DHCP server, DHCP setup, DHCP server interface, pilih Ether 2, next, DHCP address space diisi 192.168.30.0 kemudian per 24. Kemudian pada
DNS server ketik 8.8.8.8 kemudian next. Oke. Selanjutnya masquerade NAT. Agar klien pada router kita bisa terhubung ke internet, diperlukan sebuah firewall NAT. Dengan klik menu IP, firewall NAT plus pada general chain diganti Kubernetes, kemudian out interface Ether 1 pada action masquerade, lalu oke. Langkah selanjutnya, setting web proxy. Klik IP, web proxy, centang enable, centang change on dash, kemudian klik akses plus pada DST host web, pada DST host diisi domain yang akan diblokir. Kemudian pada action klik deny lalu oke. Kemudian setting redirect NAT. Klik IP firewall NAT kemudian plus change diganti DST-NAT protokol 6 TCP DST port 80 action redirect to port 8080. Selanjutnya klik OK. Langkah selanjutnya men-setting access point. Dengan cara masuk ke access point dengan IP default 192.168.0.1 atau menggunakan URL yang disediakan. Kemudian buat password, quick setup, next, operation mode diganti ke access point, lalu ubah SSD dan security sesuai keinginan, next, lalu finish. Langkah yang terakhir, melakukan pengujian. Pengujian dengan melakukan tes ping ke alamat Google untuk mengetahui apakah perangkat sudah terhubung ke internet. Dan pengujian yang kedua, mencoba untuk masuk ke website yang telah diblokir. Kesimpulan dari praktikum ini, saya sebagai peserta berhasil mengkonfigurasi DHCP server dan klien pada perangkat Mikrotik, menunjukkan pemahaman saya tentang administrasi jaringan. Selain itu, kemampuan untuk memblokir akses situs web tertentu menggunakan web proxy menegaskan penerapan keamanan jaringan, menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa tujuan praktikum untuk menguasai konfigurasi DHCP dan pemblokiran situs dengan web proxy telah terpenuhi secara efektif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.